Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendang. Orang Jawa pasti tentu tidak asing lagi dengan bahasa sendang. Apa toh sendang itu? Terus tempatnya di mana toh sendang itu? Terus bagaimana toh keadaannya sendang itu? Dan yang sering terjadi, ada cerita apa di sendang itu? Ya, oke lagi dulurku. Di kesempatan ini saya berada di salah satu sendang yang terletak di Desa Jono Temayang. Tepatnya di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, sendang ini mempunyai nama atau dikenal dengan sendang templek. Bila mana boloku semuanya dari Kota Nganjuk atau Kota Blitar atau Tulungagung, intinya lewat Nganjuk menuju ke Bojonegoro ataupun sebaliknya dari Bojonegoro menuju ke Nganjuk, nanti boloku akan melewati sendang ini. Nah, tepatnya itu di Desa Jono Temayang. Sendang Templek adalah salah satu destinasi wisata yang tersembunyi di perbatasan Kecamatan Dander dan Temayang. Untuk letaknya atau tempatnya itu di timur gerbang Desa Jono, Bojonegoro. Nah, nanti boloku bila mana dari arah Bojonegoro menuju Nganjuk sudah nyampe di Sanjono, atau orang itu terkenal dengan Watu Ngaron. Nah, di Watu Ngaron itu kalau dari arah Bojonegoro ke Nganjuk, setelah Watu Ngaron itu ada jembatan. Nah, itu nanti dari jembatan itu ambil belok kiri. Nah, itu lurus terus nanti sampai dusun atau Dukuh Kajangan. Nanti boloku bisa bertanya dengan warga sekitar. Pasti warga segitu pasti tahu. Untuk alternatif kedua, bila mana boloku ingin lewat jalan yang masuk agak hutan, jarang-jarang rumah, itu boloku bisa mengambil sebelum perbatasan atau pas di tugu perbatasan Watu Ngaron itu, nanti boloku ambil nganan. Tapi kalau lewat sini agak sepi. Nah, tapi kalau boloku lewat setelah Watu Ngaron ada pertigaan SDN Jono 2 itu masuk ke timur atau belok kiri kalau dari utara daerah Bojonegoro. Nanti di situ banyak sekali perumahan warga. Nah, boloku bisa bertanya di situ ya. Tanya sendang templek, pasti warga sekitar mengetahui tentang sendang templek tersebut.
bakal becek jalannya. Nah, ini kita lihat bersama banyak sekali anak-anak yang mengisi waktu ini liburannya jalan menuju Sendang Templek tersebut. Tentunya ada yang berenang, jalannya ini ada kanan kiri kita banyak sekali pohon biasa, dan juga ada yang tumbuhan hijau yang masih asri. Tetapi, nah, bila mana Boloku menuju Sendang Templek, anak yang sedang Boloku akan melewati jalan kecil ya. Sudah selesai. Bila mana terjadi hujan untuk mencari kesegaran, ya, jalannya lumayan licin. Karena air di sini, maka dari itu Boloku harus berhati-hati, dingin dalam mengendarai sepeda motor. Nah, apalagi kita di depan saya ini airnya mengalir lewat sini, otomatis ketika hujan ini nggak bisa dilewati ya. Kalau bahasa Jawanya bet. Nah, itu kita lihat bersama. Tetapi Boloku, jangan kita lalai bila mana mandi di sini, karena di antara lubang-lubang ini sangat licin. Jadi Boloku hati-hati. Bebatuannya sangat keras dan curam. Bila mana Boloku terpelincir, wah, ini bahaya. Nah, kita lihat bersama, air itu dia masuk di antara lubang-lubang bebatuan. Nah, ini sungai ini menurut saya sendiri sih agak lain daripada yang lain. Nah, kita lihat, kelihatannya itu tidak ada air mengalir, ya kan? Nah, tetapi di situ di antara lubang-lubang bebatuan itu sangat dalam sekali Boloku. Nah, yang kita takutkan lagi bila mana Boloku dari lubang bebatuan itu terjatuh dan terbentur dengan batu-batu yang besar. Nah, ini otomatis kan bisa menciderai anggota tubuh kita. Maka dari itu, kalau bermain di sini harus hati-hati ya. Nah, Sendang Templek ini dikenal karena apa? Yaitu karena airnya yang jernih dan tebing bebatuan ini yang menjadi sendang ini terkenal di kota Bojonegoro, terutama di saat musim kemarau ya. Kalau musim kemarau, Bojonegoro itu sangat sekali kekurangan air. Hanya daerah-daerah tertentu yang airnya itu mudah. Tapi kalau di daerah Bojonegoro Selatan, di Kecamatan Kedongadem, terus Kecamatan Kepoh Baru yang perbatasan dengan Kedongadem, Kecamatan Sukosewu yang bagian timur, nah itu mengalami kesulitan air. Kecuali daerah-daerah Bojonegoro yang dekat dengan pegunungan seperti daerah Temayang, ini full airnya. Tapi kalau selain itu ya mungkin bisa dipertanyakan karena kita yang jauh dari sumber alam ini mengandalkan air dari hujan dan berada di dataran yang tinggi ya, jadi airnya lumayan sulit. Tetapi alhamdulillah di Bojonegoro banyak sekali program, diantaranya yaitu adalah pengadaan embung, yaitu di setiap desa itu rata-rata mempunyai embung air atau
tanah yang digali yang lumayan luas, kisaran 100 banding 30, ada yang 50 meter. Nah, di situ sebagai tampungan air di saat musim kemarau, guna untuk menanggulangi kemarau panjang. Tetapi Boloku beda lagi dengan daerah yang seperti ini atau daerah Jono, wilayah Temayang ini di kisaran sekitar Sendang Templek ini. Kalau di sini mudah ya air, karena banyak sekali sendang-sendang atau mata-mata air yang langsung dari hutan. Karena Desa Jono ini termasuk masih dekat dengan hutan Bojonegoro bagian selatan, dan tekstur tanahnya pun rata-rata banyak bebatuan. Beda di daerah kecamatan yang lain seperti Kanor, seperti kecamatan Sumberjo dan kecamatan Kapas, itu tekstur tanahnya tidak sama dengan area atau wilayah dari kecamatan Temayang. Serta perlu diketahui ya Boloku, air yang berada di Sendang Templek ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan air yang berada di wilayah Bojonegoro. Nah, air yang berada di Sendang Templek ini mempunyai karakteristik airnya jernih, mengalir, dan juga sangat-sangat segar. Dan yang paling unik lagi yaitu air yang mengalir di Sendang Templek ini, dia mengalir di sela-sela tebing bebatuan setinggi 2 meter. Dan yang takjub lagi, yang membuat mistik lagi dan juga menjadikan indah lagi, ialah di antara batuan-batuan yang 2 meter ini, batunya itu menyerupai kanal kuno, tentunya dengan kedalaman rata-rata setinggi pinggang orang dewasa. Nah, kita lihat tadi ya, nah itu batunya itu sudah membentuk seperti kanal-kanal orang dahulu. Entah ini buatan manusia atau terbentuk dari gesekan air sendiri. Nah, kita wallahu a'lam. Nah, kita lihat ya, ini tekstur dari batu yang berada di Sendang Templek, ya kan? Loh. Jadi airnya itu jernih dan juga batunya pun indah. Loh, kita lihat, ini saya zoom dari dekat tekstur batu dari Sendang Templek. Dan yang paling spesial lagi Boloku, Sendang Templek ini menjadi primadona di saat musim kemarau. Nah Boloku, di musim penghujan lokasinya sering tertutup ya, atau alirannya itu terlalu deras dan kayak mata airnya itu tidak kelihatan. Tetapi Boloku, di saat kemarau, keindahan dari Sendang Templek itu mulai kelihatan. Nah, karena apa? Karena di saat kemarau airnya itu muncul dari sela-sela bebatuan. Kan tidak terlalu deras, tapi kalau di musim penghujan ini ya hampir sama lah dengan sungai-sungai yang berada di Bojonegoro atau di daerah Boloku semuanya. Tetapi kalau di musim kemarau, wah,
airnya itu kayak dia keluar dari lubang-lubang bebatuan. Nah, ini tentunya jarang sekali kita temui kecuali di area-area yang dekat hutan. Dilihat dari bentuk bebatuan yang aneh dan unik, di Sendang Templek ini kemungkinan pada zaman dulu juga sudah menjadi tempat yang ramai, mungkin sebagai wisata ataupun tempat-tempat yang disakralkan. Karena mulai dari sendang yang atas sama yang bawah itu batunya hampir sama. Nah, bentuknya unik dan antik. Apa mungkin di sini juga ada emasnya ya? Ini kelihatannya kok kayak seperti di film-film orang yang mendulang itu, mendulang emas. Mungkin bisa dicoba sih boloku. Nah, di Sendang Templek ini untuk tempat mandinya ada dua ya. Sepengetahuan Mimin ada dua. Yang pertama yang atas, ini merupakan yang saya shoot ini adalah Sendang Templek yang atas. Dia tidak terlalu dalam dan dangkal, serta batunya itu kelihatan, dalam arti kelihatan berpunuk-punuk gitu. Nah, kalau di Sendang Templek yang bawah tadi, yang Mimin di video Mimin yang awal, itu sendangnya lumayan dalam ya boloku, dan airnya itu berada di sela-sela bebatuan. Nah, seperti yang sudah Mimin jelaskan awal tadi, jadi batunya itu sudah membentuk seperti pemandian zaman orang zaman dulu. Jadi kalau dari kejauhan airnya itu nggak kelihatan, tapi ketika sudah dekat itu kelihatan airnya berada di dalam lubang-lubang sela-sela bebatuan yang berada di Sendang Templek tersebut. Pokoknya kalau boloku kesini, pokoknya bakalan takjub lah, karena jarang sekali ditemui di daerah Bojonegoro. Nah, mungkin kalau di daerah yang lain yang masih pegunungan mungkin sudah masih banyak ya, tapi kalau di Bojonegoro ya yang saya ketahui baru di sini. Atau mungkin dari teman-teman, daerah teman-teman ada yang hampir sama ataupun lebih estetik mungkin dari Sendang Templek ini, bisa komen ya. Nanti Mimin insya Allah akan menuju ke sana. Mimin juga akan mengeksplornya lebih dalam. Oke. Dan yang perlu diperhatikan lagi, bila mana boloku berkunjung di Sendang Templek ini, tentunya boloku harus menjaga beberapa larangan-larangan dan tentunya harus mentaati peraturan-peraturan atau hukum adat setempat ya. Karena di Jawa itu masih kental, hukum norma yang berlaku itu masih kental. Walaupun toh itu tidak melanggar hukum negara, tapi boloku juga harus menghormati hukum norma setempat. Yang terpenting lagi adalah boloku itu harus satu, menjaga sopan santun. Karena sebagai pengunjung tentunya sangat ditekankan untuk menjaga perilakunya ya, sopan santun dan kebersihan di saat atau di area Sendang Templek. Karena kenapa? Karena konon di Sendang Templek ini ada penunggu gaib yang tidak menyukai perusakan atau kekotoran di lingkungan tersebut. Nah, tapi entah benar atau tidaknya lah kita sama-sama tidak tahu, wallahu a'lam.
Yang terpenting kita sebagai tamu atau sebagai pengunjung, yang wajib kita taati, yang wajib kita jalankan ialah bersikap baik, sopan santun, baik terhadap warga sekitar dan juga terhadap alam sekitar. Nah, salah satu mitos yang terjadi di Sendang Templek ini dulunya konon merupakan sebagai tempat pemandian atau petilasan pada zaman kerajaan. Jadi hal itu menjadikan Sendang Templek menjadi sebuah lokasi yang sakral, tentunya yang tidak boleh sembarangan diperlakukan semena-mena. Nah, dari mitos tersebut ya kita tentunya juga harus berhati-hati ya. Jangan sampai merusak alam yang indah ini. Jangan sampai mengubah apalagi memberikan corak yang negatif terhadap alam yang indah ini. Ya, tugas kita ya harus menjaga, melestarikan, dan syukur-syukur kita bisa mengembangkan, mengeksplor agar masyarakat luas itu bisa mengetahui keindahan Sendang Templek yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Dan ada satu mitos lagi, di Sendang Templek ini kita dilarang untuk memancing, entah itu memancing ikan besar atau ikan kecil. Kita sebagai pengunjung dilarang untuk memancing karena ada beberapa cerita mistis ya yang menyebutkan larangan memancing ini bisa menjadikan bahaya kepada kita. Nah, karena konon ikan yang kita makan dari sendang ini, hasil mancing dari sendang ini bisa mendatangkan sial ataupun bahaya. Nah, tapi untuk kebenarannya ya wallahu a'lam ya. Yang penting kita harus menghormati adat di daerah tersebut. Nah, apa toh beratnya? Ya kalau pengen kita makan ikan, ya kita sisihkan uang, kita berangkat ke pasar aja daripada ada hal-hal yang tidak dihendaki kita ya. Tapi atas kebenaran dari cerita tersebut, entah itu benar atau enggak, entah itu terjadi sungguhan atau enggak, ya wallahu alam, ini hanya mitos ya. Tetapi kita sebagai pengunjung wajib menjaganya dan wajib berhati-hati. Nah, boloku, secara keseluruhan ya, ini secara keseluruhan, secara garis besar, Sendang Templek itu dihargai bukan karena apa-apanya ya, bukan karena mitosnya dan lain sebagainya, tetapi karena dihargai karena kesakralan dan kealamiannya, terutama saat musim penghujan ketika keindahannya meningkat. Nah, yang jarang sekali kita temukan. Nah, boloku, perlu diketahui lagi di Sendang Templek ini juga airnya disedot untuk dijadikan air minum. Nah, tadi sudah kita lihat bersama ada pipa besar yang terpajang itu gunanya
untuk menyedot air dari sindang templek, diproses dan digunakan untuk minum. Apapun mitos yang ada, ya kita hormati, dan kita sebagai manusia tetap bertawakal dan selalu belajar untuk berbuat baik terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap alam sekitar. Jangan sampai kita merusak ekosistem yang indah ini, merusak alam yang sudah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini, yang terbentang luas, yang terbentang indah dan estetik. Jangan sampai kita rusak dengan tangan jahil kita. Mari saling menjaga bersama-sama agar ekosistem tetap berjalan hingga anak cucu kita, hingga sepanjang masa. Nah, oke, itu dulu boloku cerita singkat
dan sekedar wawasan tentang sendang templek. Apabila ada kesalahan atau khilafan dalam Mimin bercerita, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya jangan lupa like, share, and subscribe channel Dahuda TV. Yuk, bye-bye.